Shalom. Shalom. Ya. Sekali lagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk dan menginjakkan kaki kita di tahun 2025. Apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya setiap orang punya harapan, ya. Dan harapannya di tahun 2025 sesuatu yang baik. Kan gitu kan Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Iya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita nggak tahu ketika kita menginjakkan kaki kita di tahun 2025 ini. Sebuah misteri. Perjalanan kehidupan orang percaya itu adalah sebuah misteri. Tetapi satu hal yang kita percaya adalah ada tangan Tuhan yang menopang dan mengawal hidup kita. Amin. Yuk kita sama-sama akan belajar tentang satu topik di minggu yang pertama itu dengan tema apa? Berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara-saudara, siapa yang pernah lomba lari? Angkat tangan. Oh, enggak pernah lomba. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah jogging? Angkat tangan. Bukan lomba. Jalan, iya, jalan cepat, jalan sehat dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya tanya, ketika Bapak Ibu berjalan, mau jalan cepat maupun jalan lambat atau berlari, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berlari, Bapak Ibu merasakan apa? Apa? Oh, sesak nafas, tadi punya asma. Capek. Ada lagi? Keringatan dan lain sebagainya. Betul ya? Lelah dan lain sebagainya, kehausan dan lapar. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin orang yang berlari itu tidak menjadi lesu? Bagaimana rumusnya? Apa kuncinya orang yang berlari tetapi tidak menjadi lesu? Tidak menjadi capek, tidak menjadi lelah? Ternyata Alkitab memberikan sebuah kunci bagi orang benar, orang percaya. Orang yang berlari tidak menjadi lesu dan lelah. Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Yesaya 40. Kitab Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Sudah menemukan? Amin. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu baca ayat 30 ya. Saya undang bagi berdiri Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu baca ayat 30, saya 31. Hitungan sampai 3 Bapak Ibu mulai ya. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata di sini dalam teks Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 ada kuncinya bagaimana orang yang berlari tidak bisa menjadi lesu dan lelah. Orang yang berjalan tidak menjadi lesu dan lelah. Nah, saudara, perlu kita pahami teks ini sesuai dengan konteksnya. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesaya 40 merupakan bagian dari kitab penghiburan. Sekali lagi, kitab penghiburan yang ditulis oleh Nabi Yesaya untuk umat Israel yang sedang berada di pembuangan Babel atau sekarang ini negara Irak. Selama berapa tahun? 70 tahun umat Tuhan dibuang oleh Tuhan ke tanah Irak atau Babel. Nah, saudara-saudara, pasal ini dimulai dengan janji penghiburan bagi umat Allah setelah masa hukuman yang berlaku atau yang cukup panjang, 70 tahun lamanya. Kalau saudara di sini yang merantau, siapa merantau nggak punya sanak saudara ada di sini, Bapak Ibu? Oh, ada Pak Marti ya. Ya, Pak Pastor Fran juga merantau. Kalau nggak punya sanak saudara di Surabaya, berat enggak hidup? Pak Marzian, berat enggak? Berat. Iya. Orang kalau
Kalau punya saudara masih enak. Kurang lombok, minta dong lomboknya, dikasih. Kurang garam, minta dong garamnya, dikasih. Tapi kalau jauh dari sanak saudara dan hanya dia ada di situ, tingkat penderitaannya cukup besar. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel merasa putus asa dengan keadaan seperti itu. Bangsa Israel sudah kehilangan harapan pada saat itu. Bangsa Israel sudah mulai ragu dengan janji Tuhan. Bangsa Israel mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu sudah kehilangan segala sesuatu yang menjadi harapan mereka semua. Disitulah Nabi Yesaya menyampaikan berita tentang Allah yang peduli atas nasib mereka. Allah yang peduli, yang memberikan penghiburan yang sejati. Allah yang peduli memelihara hidup mereka, bahkan memberikan kekuatan buat mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya berita yang disampaikan Nabi Yesaya merupakan berita yang menjadi sukacita. Tetapi namanya orang kalau sudah hilang harapan, putus asa, dikasih sesuatu berita yang baik pun tetap Bapak Ibu apa? Kalau orang sudah putus asa Bapak Ibu, dapat atau dengar berita yang baik pun kadang-kala apa? Dibilang mosok sing bener tak Pak Pendeta, aku kan sing bergumul. Pak Pendeta, enak kalau ngomong, yang bergumul kan saya Pak Pendeta. Banyak orang Kristen ketika hilang harapan, sudah putus asa, dapat berita yang sesungguhnya, yang dimana berita itu yang disampaikan adalah berita berkenaan dengan firman yang memberikan sebuah harapan tentang masa depan yang baik. Tidak sedikit orang Kristen ragu dan ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-30 Yesaya mencatat firman Tuhan yang berbunyi, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bapak Ibu, Tuhan mau membandingkan antara kehidupan anak muda dengan orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Maksudnya begini, orang-orang muda ada potensi besar bisa menjadi lesu dan lelah. Nah, orang-orang muda yang dimaksud di sini adalah Na'arim dalam bahasa Ibrani-nya. Na'arim itu adalah seorang anak muda yang secara fisik itu kuat dan energi. Itu anak muda Na'arim. Jadi Na'arim ini usianya 12 tahun sampai 30 tahun. Usia seperti Bapak Ibu, kalau disuruh ngangkat benda yang berat, kendati pun benda itu lebih berat daripada tubuhnya, dia kuat. Coba sekarang usianya Pak Luki berapa? Sudah 50 ya Pak ya, lebih ya? Maunya disuruh ngangkat benda misalnya 60 kilo, kuat Pak? Na'arim Bapak Ibu, usia 12 tahun sampai 30 tahun. Orang seperti ini gak ada capek-capeknya Bapak Ibu. Sekolah berangkat jam 6, pulang jam 4. Setelah itu futsal. Setelah olahraga, dia ngerjakan tugas dan lain sebagainya sampai malam. Dan gak ada capek-capeknya. Beda dengan orang yang usianya di atas 40 tahun. Ya, saya dulu Bapak Ibu usia 12 tahun. Itu kalau naik-naik genteng Bapak Ibu, senang sekali. Dan saya pasti posisinya di atas. Kalau orang di desa itu kan gotong royong kalau bikin rumah. Saya itu usia 12 tahun itu suka bantu dan saya bagian di atas. Ayo lempar genteng, saya yang nangkepi. Setelah itu nata gentengnya. Ayo gitu kan, saya nangkepi. Gak ada capek-capeknya. Setelah itu olahraga sepak bola. Coba bayangkan. Usia seperti itu. Tapi di sini Alkitab katakan orang-orang Na'arim itu usia 12 tahun sampai 30 tahun itu kuat, energik. Itu pun bisa menjadi lelah dan lesu. Terus dikatakan apa? Bapak Ibu, di situ
rohaninya itu zigau. Zika itu lelah secara apa? Emosi. Yang ada kaitannya dengan pikiran. Orang kalau capek fisik masih bisa tapi kalau orang capek ininya Bapak Ibu sama ininya bisa tidur. Saudara tutupi mata dengan bantal tetap pun tidak bisa. Pikiran jalan-jalan kemana-mana nggak karu-karuan. Susati ini kelelahan emosi. Jadi ayat 30 bagian A, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ternyata ada kemungkinan orang yang kuat tanpa mengandalkan Tuhan, mereka bisa menjadi lesu. Nah, Arif bisa menjadi lesu. Kenapa demikian? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Frasa ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling kuat secara fisik memiliki keterbatasan dan bisa mengalami kegagalan. Lalu frasa berikutnya, teruna-teruna jatuh tersandung. Memiliki kesamaan makna kata teruna-teruna dengan orang-orang muda. Di sini dikatakan teruna-teruna itu dari bahasa aslinya bakhurin, yaitu pemuda yang sedang dalam puncak kekuatan fisik dan vitalitasnya. Ya, usia-usia seperti ini 17 tahun gitu ya Bapak Ibu. Betul-betul puncaknya itu. Tapi tahukah saudara bahwa teruna-teruna ini ternyata pun bisa jatuh dan tergelincir. Mereka bisa mengalami apa yang disebut dengan kasol, tergelincir, jatuh karena beban berat, menandakan kerapuan manusia pada saat menghadapi tantangan hidup. Makanya tahun lalu ya Bapak Ibu ya, bulan 11 itu masih muda kan? Energi kuat. Tetapi ketika menghadapi tantangan hidup, apa yang terjadi? Lompat di lantai yang ke-13. Coba bayangkan, masih muda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini Alkitab mengajarkan kepada kita ya, bahwa tidak ada manusia sekuat apapun yang mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Makanya bersyukur saudara, ketika saudara tutup tahun, saudara mencari kehendak Tuhan, saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara mengawali tahun 2025, saudara mencari kehendak Tuhan, tidak kemana-mana. Mungkin kalau saudara kemana-mana, di situ retreat nggak masalah, itu bagus. Tapi kalau saudara hanya sebatas menghabiskan duit, Bapak Ibu tidak mau cari tuntunan Tuhan, saya khawatir bisa menjadi seperti Na'arim. Kalau ada masalah, dia akan tergelincir dan tidak bisa bangun lagi. Nah, siapakah orang yang bisa bertahan dalam hidupnya? Siapakah orang yang mampu bertahan dengan tantangan kehidupan? Kalau kita lihat ayat yang ke-31, di situ siapa Bapak Ibu? Siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata orang-orang ini menjelaskan semua umur, tidak berbicara umur 12 sampai 30 tahun, tidak. Semua sifatnya umum, semua orang. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah orang yang bisa bertahan dalam hidupnya. Menanti-nantikan menggunakan kata khafa. Khafa itu Bapak Ibu bukan menunggu. Ya, kendati pun LAI mengatakan di sini menanti-nantikan, tidak seperti itu. Jadi kata khafa itu menjelaskan berpengharapan yang aktif dan berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Orang seperti ini Bapak Ibu yang menanti
Artinya dia tetap melakukan kegiatannya. Bekerja ya bekerja, tapi tetap bergantung pada Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu tangan Tuhan bekerja. Kendati pun masih belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Itu yang namanya kafah. Kafah bukan sekedar menunggu. Ya, kemarin kami renungan sama anak-anak. Ya, binatang apa kemarin yang sampaikan? Fiona? Kukang. Tahu ya binatang kukang? Sudah bau, mewalas. Dia bisa makan. Sekedar dia itu menunggu. Kerjaannya menunggu. Tidurnya berapa lama satu hari? 20 jam. 15 sampai 20 jam satu hari. Melek 4 hanya untuk kalau jalan. Bapak Ibu perhatikan pelan, padahal tangannya panjang. Tangannya panjang kukang itu Bapak Ibu, seperti monyet itu loh Bapak Ibu. Tangannya panjang, kalau turun pelan, tolat. Ada nggak serangga datang? Kalau ada serangga datang baru dia ambil, dia makan. Pemalas, ini yang namanya menunggu. Tapi menanti-nanti di sini nggak seperti itu. Kafah artinya berpengharapan secara aktif. Kendati pun Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda menolong dirinya, tapi tetap dia beriman percaya kepada Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang namanya terus berdoa terus. Yang baca firman Tuhan terus baca firman Tuhan. Kendati pun Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda pertolongannya kepada dirinya. Ini luar biasa orang seperti itu. Itu namanya kafah. Makanya di sini orang bisa bertahan hidup adalah orang yang kafah. Saya percaya di sini semuanya adalah orang-orang kafah. Bertahan hidup. Saudara, dampak apa yang dialami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Ayat itu jelas. Apa Bapak Ibu? Mendapat kekuatan baru. Yakalifu koak. Yakalifu koak itu artinya bahwa diperbarui atau diganti kekuatannya dengan keadaan yang segar, yang fresh, seperti itu. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kondisinya dibuat fresh sama Tuhan, dibuat segar oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan kekuatannya. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, di sini semua punya HP? Kalau HP itu baterainya tinggal 1%. Secanggih apapun, semahal apapun, mereknya bagus, Apple yang kroak, ya kan? Saya tanya Bu Sifra, kan mereknya Apple, canggih kan? Canggih ya? Mahal, bermerek. Saya tanya, kalau tinggal 1%, bisa enggak digunakan untuk mengangkat beban, yaitu mengirim video ke orang lain? Enggak bisa. Sehebat-hebatnya HP kita, secanggih-canggihnya HP kita, kalau baterainya tinggal 1%, gak mungkin mampu untuk mengangkat beban video dikirim ke orang lain. Sama hidup kita, jangan sombong. Sehebat-hebatnya saudara, sebanyak-banyaknya uang saudara, segede-gedenya tabungan saudara, jangan sombong. Kita gak akan mungkin mampu menjalani hidup ini tanpa tangan Tuhan. Ya. Jadi kita kalau melihat HP seperti ini perlu diapakan Bapak Ibu? Dicas. Kalau 100%, oke, ngirim gambar, ngirim video, bisa nggak? Bisa. Sama hidup kita. Kalau hidup kita terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu, ada masalah berat apapun, nggak pusing, nggak takut. Direndahkan orang, difitnah orang, nggak akan gentar menghadapi itu. Amin. Iya, kenapa? Hidup kita terhubung dengan Tuhan. Sama seperti HP ini.
perlu dicas, dihubungkan dengan sumber arus listrik supaya apa? Penuh dan bisa digunakan. Sama seperti itu. Ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya orang seperti ini kalau pelayanan dikasih kepercayaan melayani Tuhan, antusias, oh siap. Ya. Jangan sampai disuruh pelayanan nggak mau, tapi kalau mangan prasmanan, nggak perlu diundang, datang sendiri. Iya kan? Jadi semakin bertambah tahun, semakin berkurang kesempatan kita masalahnya. Betul ya? Iya, Pak Pendeta Fran. Semakin bertambah usia, semakin kecil kan kesempatan itu. Betul ya, Pak Pendeta ya? Pak Ube, betul ya? Apa yang kita buat untuk Tuhan? Semakin bertambah usia kita, semakin kesempatan itu kecil. Maka daripada itu saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia punya dampak. Dampaknya dia mendapat kekuatan yang baru. Dan di sini diumpamakan seperti burung raja wali yang naik terbang. Saudara, saya mempelajari burung raja wali. Burung raja wali memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan burung-burung yang lain. Yang pertama, burung raja wali penglihatannya itu 4-8 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia. Itu burung raja wali. Luar biasa ya. Dan dia bisa menjangkau mangsanya itu dengan jarak 5 km. Bapak Ibu bisa? Gak bisa, terbatas. Jangankan 1 kilo. Tapi burung raja wali penglihatannya begitu tajam, 5 kilo dia bisa mendeteksi gerakan musuhnya atau gerakan mangsanya. Bukan hanya itu, kepak sayapnya itu kalau direntangkan Bapak Ibu, itu bisa sampai 2,5 meter. Saya begini Bapak Ibu, nggak sampai 2 meter. Makanya kepaknya itu begitu kuat. Anak kambing bisa dibawa naik, kelinci bisa dibawa naik, kucing bisa dibawa naik, ikan bisa dibawa naik, rusa bisa dibawa naik. Kenapa demikian? Karena kepaknya sangat kuat sekali. Bukan hanya itu, perhatikan burung raja wali Bapak Ibu, kalau terbang nggak banyak mengepakkan sayapnya begini, enggak. Beda dengan burung emprit. Tahu burung emprit? Burung gereja. Iya kan? Burung gereja kan begini-begini kan Bapak Ibu. Apalagi kena angin begini-begini nggak maju-maju. Tapi burung raja wali nggak pernah banyak mengepakkan sayap, cuma lentangkan sayap seperti ini Bapak Ibu. Dengan angelnya dia terbang terus. Luar biasa ya. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan seperti burung raja wali. Makanya orang seperti ini berjalan tak buat dia semakin lelah, berlari tidak membuat dia semakin lesu. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan baru dalam menjalani hidup. Ya. Dan bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya cengkeramnya, kukunya Bapak Ibu, itu kan kukunya apa namanya, bengkong gitu ya, seperti ini. Dan ketajaman itu seperti pisau Bapak Ibu, seperti pisau dapur. Makanya mangsa yang diserang itu biasanya rata-rata 95% gak akan mungkin lolos. Gak mungkin. Kenapa? Ketika dia itu pantau mangsanya, dia langsung menukik dengan kecepatan, perhatikan, 160 km per jam sampai 320 km per jam. Mobilnya Pak Opet masih kalah ya. Coba bayangkan, 160 km per jam sampai 320 km per jam. Makanya mangsanya nggak akan bisa berputing, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini loh orang benar diumpamakan seperti burung raja wali.
kita nggak akan mungkin takut dan khawatir, karena Tuhan sudah memberikan kuncinya. Tuhan menyertai hidup kita. Luar biasa loh. Jadi saya pernah lihat itu Bapak Ibu, bagaimana tangkap mangsa kelinci Bapak Ibu. Itu dari tebing yang sangat tinggi, langsung kesulitan. Yang namanya kelinci larinya mau kemana, ke kanan, ke kiri, depan atau ke belakang, kesulitan karena kecepatan nukiknya itu sangat cepat sekali, sehingga mudah sekali burung Raja Wali itu menangkap yang namanya kelinci itu, langsung dibawa terbang tinggi, mati. Luar biasa. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, hidupnya ketika diperhadapkan dengan sebuah tantangan, dia tidak menjadi lesu dan lelah. Justru masalah itu dia pandang sebagai berkat di baliknya. Amin. Iya. Jangan alergi dengan masalah. Yang penting jangan bikin masalah. Kalau bikin masalah itu urusannya beda, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita diperhadapkan dengan masalah, justru kita akan ngepakkan dan kita jadikan badai itu untuk terbang tinggi. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini loh, Tuhan tidak memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung gereja, enggak. Seperti burung kenari, enggak. Seperti burung emprit, enggak. Tapi seperti burung Raja Wali. Yang berikutnya, yang keempat, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa maksudnya? Berlari di sini menggambarkan kecepatan dan ketekunan dalam menghadapi tugas-tugas yang besar. Saudara, tahun 2025 ini saya percaya banyak hal, perkara-perkara yang besar Tuhan percayakan kepada kita. Tergantung kita mau menangkap kesempatan itu atau tidak. Bahwa tahun 2025, kalau orang banyak mengatakan ini tahun yang penuh kesulitan, gak usah beli ini beli itu, gak usah mengembangkan diri dan lain sebagainya. Beda dengan kita. Kita punya cara pandang, dan cara pandangnya adalah firman Tuhan. Jelas sekali Alkitab. Kondisi ayat ini ditulis bangsa Israel gak baik-baik saja. Mereka mengalami putus asa, mereka mengalami hilang harapan, dan sudah meragukan firman Tuhan. Orang kalau sudah meragukan firman Tuhan, Bapak Ibu, dikasih tahu nasihat baik apapun juga, ya sudah, ya susah sekali. Masuk sini keluar sono, kan gitu kan. Jadi orang yang berlari itu menggambarkan kecepatan dan ketekunan dalam menghadapi tugas-tugas yang besar. Dalam pekerjaan, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Dalam keluarga, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Dalam pelayanan, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita menyikapi dan meresponi itu? Berjalan, berbicara ketekunan dalam perjalanan panjang di mana kesabaran dan konsistensi sangat dibutuhkan. Kedua tindakan ini menegaskan ketahanan yang diberikan Allah, baik dalam situasi darurat maupun perjalanan hidup yang panjang dan berat. Hidup semakin berat, iya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berkemenangan. Sebagai kesimpulan, Yesaya 40 ayat 30-31 mengajarkan bahwa kekuatan manusia betapapun besar tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan hidup tanpa pertolongan Tuhan. Cara yang tepat dan benar untuk menjalaninya adalah dengan hidup mengandalkan Tuhan. Orang seperti ini selalu gairah dalam hidup, Bapak Ibu. Orang seperti ini selalu optimis. Berita-berita di sana sini menakutkan, tapi bagi anak Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Ya.
Mungkin orang berpandang seperti ini, Pak Teguh terlalu tinggi memikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Lihat ajalah faktanya, Pak. Ada orang yang berkata seperti itu. Saya tidak mau hal yang biasa-biasa untuk Tuhan. Saya teringat dengan motonya William Carey. Dari Inggris dia ke India. Dan dia di situ menghidupi pelayanannya dengan apa? Sul sepatu seorang hamba Tuhan untuk menghidupi pelayanan di India, di negara orang lain. Motonya yang masih tergores dalam sejarah misi modern. Dia mengatakan seperti ini: berpikirlah yang tinggi, berpikirlah yang besar untuk Tuhan, dan lakukanlah hal-hal yang besar itu juga bagi Allah. Jadi jangan berhenti pada berpikir aja, tapi kerjakanlah apa yang engkau pikirkan. Pak Bu, saudara, kita ini gereja kecil. Kalau bicara persembahan, maaf kata Bapak Ibu, kecil. Satu minggu Bapak Ibu 300-400 ribu. Saya ngomong apa adanya, tapi saya nggak melihat perkembangannya itu. Saya berkata seperti ini sama Tuhan. Di Surabaya banyak gedung kosong. Di Surabaya banyak anak-anak Tuhan. Masa sih Tuhan tidak mau menggerakkan satu aja orang untuk memberikan tempat untuk kami bisa beribadah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya ditelepon dan disuruh naik. Pak Teguh, apakah sudah naik di lantai 3? Belum Bu. Tolong dilihat Pak. Bapak Ibu, kantor-kantor di stop semua di lantai 3. Tidak diperpanjang lagi sama yang punya. Dan dijebol semua. Dan di atas itu bisa memuat 500 orang. Pak Teguh, sudah saya siapkan sound systemnya. Tapi saya minta dengan Pak Teguh, cari jiwa. Bikin semangat ini Bapak Ibu. Bikin semangat ini. Makanya saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, tugas PR kita adalah membawa jiwa. Kalau kita melihat kekuatan finansial Bapak Ibu, gak bisa. Tapi bagus ya, Tuhan kasih berkat seperti itu supaya kita gak menjadi sombong. Apa yang kamu sombongkan? Keadaanmu juga di bawah standar. Tidak mungkin kau bisa menyewa gedung ini. Itu kalau bukan diriku yang memberkati, kamu gak mungkin bisa. Saya lihat dengan kacamata firman Tuhan. Pak Bu, betapa pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan. Dalam membangun keluarga pun sama. Suami istri harus menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara mau membangun kehidupan keluarga yang bagus, ingat baik-baik, harus terhubung dengan Tuhan. Jangan sandarkan, tabunganku masih banyak kok. Saudara, saya melayani banyak orang kaya, tapi saudara tahu kan, mereka mengalami kekosongan hatinya. Bahkan ada kemauan untuk mengakhiri hidupnya. Coba orang kaya tidak kuat dengan masalah yang ada, tidak mampu dengan tantangan hidup yang ada. Tapi percayalah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi kuat. Amin. Kita naikkan pujian yang terakhir.